Udah pernah hancur terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya, Dek ya. Hancur kamu, Dek, Dek. Yuk, Pung. Dek, Dek. Periksa! Jangan dong kita dibikin seperti anak kecil. Kok apa yang diusulkan kita mesti diverifikasi oleh Dinas Pendidikan? Jangan aneh-aneh lah. Netizen, yuk belajar makin kritis ya. Ada anggota DPR teriak-teriak, marah-marah soal dana PIP. Lalu netizen share dan komen, wah ini baru wakil rakyat yang kita tunggu-tunggu. Bentar. Tahu nggak sih kenapa dia marah-marah? Gini nih urutan ceritanya ya. Jadi ada program PIP, Program Indonesia Pintar. Itu bantuan tunai biaya pendidikan dari APBN untuk rakyat miskin dan rentan miskin. Per tahun anggarannya triliunan rupiah. Tahun 2024 misalnya, itu 13,4 triliun. Ini dari APBN ya, bukan dari partai, bukan dari anggota DPR. Tapi DPR itu minta ada jalur aspirasi. Artinya anggota DPR bisa mengusulkan nama-nama penerima di dapilnya masing-masing. Akhirnya muncul kesan seolah-olah ini bantuan dibawa oleh DPR. Jadi alat branding politik kan ya. Ada nama anggota DPR ikut menempel lah di sana. Kesan yang ditimbulkan ke publik, saya dapat bantuan sekolah dari ibu atau bapak ini di DPR. Padahal dananya jelas-jelas dari APBN, bukan dari kantong pribadi. Kenapa ribut di rapat DPR waktu itu? Beberapa anggota DPR itu marah karena proses verifikasi penerima dianggap berbelit. Padahal verifikasi itu kan penting supaya penerima memang betul-betul siswa miskin atau rentan miskin. Meskipun kita tetap harus kritis lagi ya, yang memverifikasi siapa, bisa dipercaya atau sedang minta bagian juga gitu. Tapi tanpa verifikasi sudah terbukti banyak kasus nama-nama fiktif kan penerima PIP. Banyak juga kasus dana PIP yang tidak tersalurkan dan sudah terbukti. Jadi biasakan, jangan buru-buru percaya dengan drama marah-marah atau nangis-nangis seolah-olah memperjuangkan rakyat miskin. Padahal rakyat miskin ini sering dijadikan komoditas politik. Saya punya tuntutan sendiri nih, hapuskan dana PIP aspirasi. Bayangkan, dana belasan triliun rupiah ini harusnya kan bisa langsung diarahkan ke rakyat miskin yang sudah jelas terdata di sistem kependudukan. Ngapain lagi dipilih-pilih untuk diajukan lewat jalur politik? Ingat, PIP itu uang negara, bukan uang partai. Jangan dijadikan bancaan politik. Kalau Korea di DPR itu Pak, lebih nurut mana? Sama ketua umum atau sama keinginan rakyat? Ketua umum. Clear itu. Yang berani lawan ketua umum. Kan rakyatku. Rakyat yang mana? Kita boleh bertanya. Oh iya betul. PDI Perjuangan itu partai yang mewakili rakyat. Rakyat yang mana? Kemohon izin. Ini rakyat yang dinyatakan oleh Bung Karno sebagai rakyat marhain. Orang-orang marhain. Kaum marhain. Kaum miskin. Perintah Bung Karno, tugasmu yang pertama dan paling utama adalah menambah tenaga kaum marhain, menambah tenaga kaum miskin. Itu tugas utama dan paling utama. Yes, ada itu. Tapi tetap harus ngikutin perintah ketua. Maka itu kalau mohon izin, kalau PKS tentu rakyat yang diwakili berbeda dengan rakyat PDI Perjuangan. Oh iya betul. Jadi kalau kita mengatakan petugas rakyat yang mana? Ya, yang punya aspirasi yang ditampung di partai. Tapi kan contohnya Pak Ganjar, itu slogannya tuanku ya rakyatku. Ya itu slogan. Sungguh sangat licik DPR ini.
Mereka mempermainkan hukum seenak kepentingan mereka sendiri. Ini sudah penyelewenangan hak. Dengan sistem kebut semalam, mereka berhasil membuat undang-undang untuk berhak mencopot pimpinan KPK dan kepolisian dengan tujuan untuk memproteksi lembaga mereka dari penyelidikan. Saya tahu tujuan pembentukan dari undang-undang ini. Jadi kenapa rancangan undang-undang perampasan aset sangat lama direalisasikan? Karena mereka membuat sebuah undang-undang untuk melindungi lembaga mereka dahulu. Setelah itu, barulah undang-undang perampasan aset disahkan. Jadi apa gunanya lagi undang-undang perampasan aset ini? Jika DPR memiliki hak untuk mengontrol pimpinan KPK dan kepolisian. Karena setahu saya presidenlah yang berhak mencopot pimpinan KPK dan kepolisian, bukan DPR. Jangan biarkan undang-undang ini menjadi senjata DPR untuk mengancam penyelidikan KPK dan kepolisian. Copot kembali undang-undang sialan ini. Enak saja anjing. Rampas aset para koruptor, miskinkan sampai pakai kolor, agar tak ada lagi otak-otak kotor yang bikin bangsa ini tekor. Tapi hukum di negeri ini seperti dongengnya para peri, sehingga pelaku korupsi tak pernah hilang dari negeri ini. Sehingga pelaku korupsi tak pernah hilang dari negeri ini. Kabar burung berubah jadi badai. Ada apa sebenarnya antara Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach? Semua dimulai dari pengakuan mengejutkan Salsa Erwina. Ia mengungkap kedekatan yang tak wajar antara Syaroni dan Nafa. Bukti-bukti pun mulai bermunculan. Nafa Urbach berusaha membantah keras tuduhan ini, bahkan sampai meneteskan air mata. Namun publik tampaknya tak mudah percaya. Sementara itu, Syaroni memilih bungkam 1000 bahasa. Skandal ini bukan hanya rumor, tapi merenggut jabatan mereka di DPR. Jabatan hilang, reputasi hancur. Sebuah harga mahal dari kedekatan yang kontroversial. Menurut kalian, apa sebenarnya yang terjadi di balik kedekatan mereka? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Andai tambang-tambang kita ini dikelola sesuai dengan konstitusi, pasal 33, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka setiap kepala rakyat Indonesia yang nggak kerja dapat 20 juta per bulan. Tambang itu kalau nggak dikorupsi, Anda tahu satu orang Indonesia itu bisa dapat duit 20 juta rupiah satu bulan. Satu orang Indonesia, bukan satu keluarga Indonesia. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apa. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya. Mengapa kita melakukan reformasi? Itu 20 juta. Itu baru pertambangan, belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian, apalagi. Gilanya korupsi di negara kita ini. Jokowi itu 2 periode mengajukan undang-undang perampasan aset ini selalu macet di DPR. Pak Jokowi itu pertama kali sebelum berakhir periode pertama itu 2018 sudah ngajukan ke DPR gitu. Tapi tertunda kan? Sudah hampir selesai juga tertunda. Hanya dulu tersisa satu materi di mana disimpan barang rampasan itu. Nah, kita ajukan lagi tahun 2019 akhir, masuk prolegnas 2020, ternyata sampai 2023 sudah selesai lah di tingkat pembahasan tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna atau disempurnakan dikit. Itu tidak selesai sampai Pak Jokowi kirim surat. Berarti tinggal sekali rapat di paripurna saja, iya. digotok palu. Pak Jokowi kirim surat. Saya itu yang usul Pak Jokowi, kirim surat lagi aja Pak, karena saya baru ketemu DPR. Coba dong, kirim suratnya kalau sungguh-sungguh. Udah saya bilang, sudah kirim surat.
dan sudah masuk prolegnas. Tapi oke, kalau Anda minta lagi, saya minta ke Presiden. Saya minta Presiden kirim surat tanggal 5 Mei tahun 2023 berarti ya. Itu perampasan aset. Saya bilang kalau sekarang Presiden. Iya, saya bilang, Anda yang berteriak-teriak minta surat, ini suratnya. Saya tunjukkan ke ini suratnya. Katanya kalau begitu ada Presiden kirim surat mau disahkan. Nggak jalan juga. Jadi dipanggil lagi oleh Pak Jokowi. Mana Pak Mahfud? Pak, surat sudah disampaikan. Tapi mereka tidak jalan juga. Oke, sekali lagi akan saya panggil dulu pimpinan parpol. Karena kalau ketua-ketua parpol itu sudah setuju, mengerti ini, kan tinggal bilang ke DPR itu lebih cepat. Oke Pak, kita tunggu. Tapi kalau dengan ketua parpol macet juga, saya akan keluarkan perpu, kata Presidennya. Tapi sampai sekarang tidak ada. Nah, tinggal sekarang Pak Prabowo ini sangat kuat sekarang. Dominasi di parlemen kan kuat sekali. Yang koalisi ke dia aja banyak. Yang tidak koalisi juga tidak beroposisi. Kan kuat banget. Tinggal minta dong. Kalau enggak saya keluarkan perpu, bisa. Bulan depan pasti disetujui. Nah, kalau ada yang berani, dia Presiden kok. Sekalian, saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara. Ya. Dan saya beri peringatan. Meminta dukungan. Apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Dan sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya Gerindra, cepat-cepat kalau ada terlibat, Anda jadi justice collaborator. Anda laporan aja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai, bukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. RUU perampasan aset itu adalah aspirasi yang paling kencang disuarakan oleh ini semua penjelasan dari Pak Mahfud MD ya, mantan Menteri Polhukam, bahwasanya RUU perampasan aset ini sudah diajukan, sudah dibuat dari zaman Pak Jokowi pun ya, tetapi mandek di DPR. Ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? Satu, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1, tinggal dibawa ke paripurna. Macet di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat. Saya yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, tidak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga, ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional jadwal gitu, lalu itu tertunda sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya mengundur itu belum selesai. Tapi Pak sekarang Pak Prabowo kan bisa melanjutkan itu. Kalau enggak buat ya perpu, Pak Prabowo itu sangat kuat sekarang. Kalau apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biarkan. Nah, ini di mana Pak Mahfud MD ya ketika waktu itu menjabat sebagai menteri meminta DPR untuk mendorong ataupun mesahkan RUU perampasan aset ini. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, stop. Ini laksanakan Pak. Yang Pak Bambang Pacul ini sangat belak-belakan sekali ya. Presiden pernah nanya sama saya, pembatalan uang cuma kartal sama ini di yang mana ya? Harusnya yang lobby itu ketua umum partai. Uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Terus udah perampasan aset bisa, tapi DPR bukannya harus wakil bicara rakyat. dengan para ketum partai. Duduk
Kalau harus di sini minta izin ke ketua partai. teorinya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI. Ini Kami meminta maaf. siapa ini ketua DPR Apabila RI ya? belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas Maharani. kami sebagai wakil rakyat. Ia meminta DPR maaf RI akan terus karena berbenah kinerja dalam mendengar DPR-nya aspirasi belum rakyat. ya Menjadi sesuai komitmen yang kami diharapkan oleh untuk rakyat. terus membuka ruang komunikasi yang sehat dalam bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara. Kita bersama harus selalu mawas diri, harus selalu bekerja keras, dan harus selalu berdoa agar ke depan insiden dan tragedi seperti ini tidak terjadi kembali dan tidak pernah terjadi lagi. Nah, tidak ketinggalan nih Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ya, kalau juga saya ini, sih apa yang menjadi kehendak pro rakyat dan perampasan aset ini. orientasi pada upaya membangun pemerintahan yang memiliki keberpihakan pada rakyat dengan prinsip transparansi, ya kita mendukung penuh. Kita mendukung penuh. Spirit ini juga merupakan spirit dari masyarakat Jawa Barat. Kalian ini ya punya beberapa low hanging fruit. Low hanging fruit adalah apa-apa yang sebenarnya mudah untuk dicapai dengan effort yang tidak terlalu besar. Satu, kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau langsung PDI dari Denmark, Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah Kak menghina Salsa. masyarakat. Sampai saat ini belum dipecat nih. Yang Padahal beberapa partai-partai akhir lain ini, dengan Legowo mereka udah mecat kader-kadernya. mengkritik ya Ini nggak bisa kinerja kecontreng sampai pemerintah ataupun PDIP DPR. mecat kader-kader mereka. Dan kalau sampai enggak, teman-teman dari partai lain, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional, kalian mau nih ada kolega kalian yang gabut begini, Ini terus makan gaji memantau buta. ya, Ini literally Kak makan gaji Salsa buta ini. sekarang udah digaji, dimakan, tapi nggak dikerjain. Mereka ini nih yang lagi menghambat progres dari tuntutan rakyat. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja. Tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Aku juga udah lihat ya, ternyata katanya Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Itu bisa jadi salah satu lah yang kalian contreng setidaknya tuh. 2 low hanging fruit ya. RUU perampasan aset sudah bertahun-tahun Bapak Mahfud dan juga rekan-rekan di KPK memperjuangkan ini. Jadi udah ada draftnya, udah diobrolin malang melintang, malah lagi disuruh untuk minta lobbynya sama ketua partai ya kan. Itu tinggal disahkan aja. Tuh udah 2 tuh low hanging fruit pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambatnya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Nah ini nih momen ketika para wakil rakyat kita ya, para anggota DPR yang terhormat pada ribut ketika sedang rapat atau sedang sidang paripurna. Saya kurang paham, intinya dia ribut tuh ya. Korupsi pimpinan. Apa yang diributkan gitu loh? Tinggal nurut apa kemauan rakyat, udah. Nggak harus diributkan gitu loh. Kalau memang DPR mendengarkan aspirasi rakyat, mendengarkan kemauan rakyat, rakyat pun akan percaya kepada DPR ini. Tapi kalau hanya omong-omong doang mah ya, apalagi mendengar aspirasi, mendengar apresiasi ya ternyata, gak usah didengar sekarang mah, tindakan nyatanya aja gitu. Dari dulu perasaan mendengar mulu, langsung aja kerjakan gitu loh apa kemauan rakyat. Indonesia. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sore hari ini pada kesempatan yang berbahagia, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang selama pembahasan APBN telah memberikan pandangan, masukan, bahkan kritikan, namun yang paling penting adalah juga dukungan yang luar biasa sehingga pada hari ini kita bisa menyelesaikan tugas konstitusi, yaitu menyetujui APBN 2025 yang merupakan APBN transisi
bagi pemerintah baru yang akan memulai pada Oktober 20. Kita semuanya dari Badan Anggaran dan pemerintah menyadari bahwa APBN adalah instrumen yang sangat luar biasa penting, yang sangat menentukan kemajuan sebuah bangsa. APBN selama masa yang disampaikan oleh pimpinan tadi adalah instrumen yang luar biasa penting untuk melindungi masyarakat dan perekonomian dari berbagai guncangan. Dari mulai COVID-19 pandemi, kenaikan harga komoditas, kenaikan suku bunga, terjadinya perang yang menimbulkan disrupsi, semuanya telah kita lalui dan kita bisa atasi dengan mendesain APBN yang terus responsif, fleksibel, namun akuntabel. Inilah perwujudan dari semangat gotong royong yang tadi Pak Said sampaikan. Ini juga merupakan suatu cerminan kepercayaan dari DPR, meskipun pada saat yang sama tetap kukuh di dalam tugas fungsi untuk melakukan check and balance dan juga untuk mengawasi jalannya pemerintah. Hari ini kita telah menyepakati pembicaraan tingkat 1 untuk RUU APBN 2025. Insya Allah akan diteruskan pada pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU APBN tahun anggaran 2025 di sidang paripurna. Pimpinan dan anggota yang kami hormati, saya secara pribadi lebih dari 5 tahun semenjak tanggal 27 Juli 2016 telah berinteraksi secara sangat erat, berkolaborasi, beradu argumen, berpikir keras, dan bersama-sama terus mewujudkan kecintaan kita kepada Indonesia dalam bentuk menyusun APBN yang kredibel, akuntabel, sustainable, dan sehat agar terus bisa menjadi instrumen yang menentukan kemajuan negara. Waktu selalu memberi kita kesempatan untuk belajar dan berbuat baik. Di dalam perjalanan kita mengawal APBN, saya melihat tidak hanya sekedar angka-angka yang dibahas. Namun dia merupakan cerminan dari tanggung jawab yang besar yang kita emban bersama. Keuangan negara bukan hanya sekedar akuntansi, tapi mandat konstitusi. Boleh jadi semua orang senang dengan, tidak semua orang senang dengan kebijakan yang kita sepakati. Namun, kita semuanya memahami bahwa APBN juga menunjukkan sebuah constraint, kelangkaan sumber daya yang kita miliki. Namun, kita harus memilih. Kita berharap pilihan kita adalah mencerminkan keberpihakan kita kepada masyarakat, yang merupakan kompas moral utama kita. Kami Kementerian Keuangan dan pemerintah bersama Bappenas terus berinteraksi dengan Komisi 11 di dalam merancang kebijakan, merumuskan asumsi makro, memastikan implementasi APBN berjalan dengan baik, dan dengan Badan Anggaran bersama-sama membahas alokasi yang adil bagi seluruh kebutuhan kementerian, lembaga, dan program-program masyarakat. Dan tentu kami menyadari seluruh pimpinan dan anggota DPR di dalam sidang paripurna terus mengawal berjalan desain dan berjalannya APBN serta persetujuan yang diberikan. Secara pribadi saya ingin menyampaikan terima kasih Pak Said, Pak Cucun, Pak Edi Baskoro, saya nggak mau membuat Pak Ibas dalam hal ini, Pak Muhyiddin, dan yang belum hadir atau tidak hadir Pak Sarif Al-Kadri, yang selama ini memimpin Badan Anggaran dan seluruh anggota Badan Anggaran, yang terus-menerus menjadi partner kita yang luar biasa
di dalam membahas dan terus mengkritisi serta akhirnya menyetujui APBN. Kita semuanya mungkin perlu untuk terus menjaga agar politik adalah sebuah wahana untuk merawat nalar publik. Sehingga kita semuanya terus bisa menjaga moralitas publik. Saya ingat wejangan dari Wapres Bung Hatta yang mengatakan bahwa kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Saya menyampaikan terima kasih karena selama ini kita terus berikhtiar untuk menjaga APBN, menyampaikan APBN, melaksanakan APBN dengan kejujuran dan akuntabilitas serta transparansi sebagai kiblat utama. Dan ini akan bisa berjalan dengan baik karena DPR selalu bersama kami dan menjadi partner yang bisa diandalkan. Hari ini adalah titik-titik di mana saya mengakhiri tugas dari kabinet di bawah pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami tahu perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan belum berakhir. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik, selain berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan. Dari mulai Pak Wakil Menteri Keuangan, Pak Wamen Suhasil Nasara, Pak Wamen Tommy, Pak Thomas Jiwandono, dan seluruh pejabat eselon 1, serta seluruh pelaksana. Saya tahu bahwa mereka bekerja keras dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Maaf Bapak, tidak ingin membuat drama. Tapi saya ingin menyampaikan juga permohonan maaf secara pribadi, secara tulus. Saya yakin sebagai manusia, untuk agak keren sedikit menggunakan bahasa Latin, errare humanum est, atau to err is human. Atau bahasa Arabnya, karena tadi Pak Muhammad Gaddafi menggunakan bahasa Arab banyak. Al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian, Banggar, pimpinan, anggota, teman-teman saya di pemerintah,
Bank Indonesia untuk menyediakan samudera pengampunan dan maaf. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Anggaran adalah wujud janji kita kepada bangsa dan kepada seluruh rakyat. Menuju tanah terjanji Indonesia yang tata, titi, tentrem, kerta, raharja. Setiap perjalanan selalu berakhir, namun sebetulnya isi dan cerita perjalanan itulah yang menjadi makna terpenting, yang menjelaskan tentang siapa kita sebenarnya. Saya berharap isi dan perjalanan kita memberikan manfaat bagi Indonesia, karena itulah yang menjadi tanggung jawab yang dipikulkan kepada kita sebagai pejabat publik. Setiap masa ada pemeran dan orangnya, dan setiap orang ada peran dan ada masanya. Saya berharap pada ujung masa di mana saya mengabdi, menghasilkan akhiran yang baik atau husnul khotimah. Akhiran yang baik tentu bukan karena kehebatan dan prestasi, namun karena kita telah berupaya memberikan yang terbaik dengan sepenuh hati dan dengan keikhlasan. Semoga perjalanan baru kita semuanya akan menjadi bab kehidupan yang terus membuahkan manfaat yang bermakna bagi hidup kita dan bagi masyarakat. Terima kasih sekali lagi pimpinan dan anggota Badan Anggaran atas kesabaran dan terus-menerus menjadi partner yang kami bisa andalkan. Karena saya tahu Bapak dan Ibu sekalian peduli terhadap kemajuan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing langkah kita, memayu hayuning bawono, merawat Ibu Pertiwi yang telah berjerih payah dan penuh welas asih menjadi sumber hidup bangsa Indonesia. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, bilahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Belanja negara akan didesain di angka kira-kira 3.500 triliun lebih. Pertanyaannya, ini belanjanya siapa, Pak? Menteri-menteri tidak punya visi misi. Yang punya visi misi presiden. Nah, 3.500 triliun belanja di 2025, ini proyek siapa? Cawe-cawe siapa? Apakah ini proyek-proyek titipan? Kan tidak, APBN bukan tempat penitipan proyek, Pak. Kita lihat lagi kalau kita teropong. Belanja pemerintah pusatnya itu kurang lebih dari 2.600 triliun. Proyek siapa ini, Pak? Menteri yang lama apakah akan jadi menteri lagi? Kementeriannya akan bertambah? Ini proyek siapa? Pertanyaannya, ini harus ada landasannya, Pak. Kemudian defisitnya, ini lebih dahsyat lagi. Presidennya belum bekerja, anggarannya udah defisit, lebih dari 600 triliun. Ini untuk membiayai program siapa? Ini menteri satu kalau ngomong ke rakyat cuma dua. Yang pertama, negara defisit. Yang kedua, rakyat akan dikenakan pajak atau dinaikkan pajak. Lu dari awal menjabat teriak-teriak defisit ke rakyat, tapi lu bisa fasilitasi penjabat hotel mewah dengan anggaran 9 juta. Lu gelontorin anggaran mobil dinas penjabat dengan anggaran hampir 1 miliar. Lu kasih anggaran ke Polri buat beli mainan robot seharga 3 miliar per robot. Biaya hotel penjabat di Jerman aja nggak sampai 3 juta per malam. Di Amerika aja biaya hotel penjabat cuma 4 juta. Di sini malah 9 juta. Dari sisi pendapatan negara karena kebutuhan negara dan bangsa. Sri Mulyani berhasil membuat sekaligus bunga hutang kita per hari ini
bunga hutang yang harus kita bayar adalah 600 triliun. 600 triliun. Bunga hutang, bukan pokok. Pokok utang kita adalah 8.800 triliun. 8.800 triliun. Itulah bedanya Siti Mongopoh dengan Sri Mulyani. Untuk memanjakan para pejabatnya. Fasilitas tunjangan itulah hadiah. Sehingga Sri Mulyani menjadi menteri seumur hidup. Tahu nggak yang namanya Sri Mulyani? Kenapa dia bisa menjadi menteri seumur hidup? Sederhana saja. Dia bisa melakukan finishing tax, melayani semua pejabat, dinaikkan semua tunjangan, dinaikkan gaji semua pejabat, sehingga pejabat tidak sense of politik, nggak menyatu dengan rakyat. Itu yang terjadi hari ini. Ini menyakitkan betul hari ini rakyat itu tersiksa. Untuk yang totet-totet saya tepuk tangan. Ya, menyakitkan. Ibu Sri Mulyani yang katanya Menteri Keuangan terbaik di dunia 3 kali, terbaik buat siapa? Terbaik buat Bohir, ya, terbaik buat World Bank. Ya. Dia mengatakan kemarin, yang tidak mau bayar pajak keluar dari Indonesia, yang 12% itu. Coba, buat apa jadi menteri? Kalau bukan bikin tenang rakyat, harusnya seorang menteri turunkan pajak. Betul. Itu baru menteri. Kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kamu memperbarui izinmu di apa nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepengen tinggal di Indonesia atau tidak kepengen lihat Indonesia bagus gitu aja. Ya buat nambal APBN yang bolong 800 triliun. Dibikin bolong oleh siapa? Ya oleh Mulyono. Yang mesti cari siapa? Ya Mulyani. Akibatnya Mulyani, Sri Mulyani jadi SPG-nya Mulyono. Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Biayanya, saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Gak ikut politik, jauh dari politik, ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain.